Oke. Pandangan ketiga bilang apa? Pandangan ketiga bilang, kalau mau interupsi terus terobos loh, jangan sampai ditunda. Hal yang tidak dipahami sekarang, langkah sekarang, nanti tambah membuat ruwet. Tiga, pandangan ketiga mengatakan benda adalah kumpulan dari bagian-bagian terkecil yang tidak bisa dibagi secara eksternal, bukan internal atau hayal dan akal. Ini bukan internal, ini hayal dan akal. Pandangan ini milik Demokritus. Susah mau nganukan Demokritus atau Demokratis atau Demokritis. Saya akhirnya memilih Demokritis. Konon itu dari Sanskerta diterjemah ke bahasa Arab, dari bahasa Arab diinggriskan kalau nggak salah begitu. Akhirnya ya repot. Mungkin juga bahasa, banyak sekarang orang paham bahasa apa Demokritus, terserah deh. Saya memilih Demokritis. Oke. Nah, apa dia bilang? Bahwa benda ini bukan keutuhan. Dia ini adalah keterbagi-bagian secara de facto. Kalau utuh, berarti pembagiannya de facto. Seperti kursi ini utuh, ini satu. Nanti bagiannya potensi. Jadi maksudnya bisa dibagi? Bisa. Jadi yang bisa dibagi ini potensi. Tapi kalau Demokritus mengatakan apa? Sekarang ini dalam keterbagi-bagian. Jadi setiap benda itu merupakan susunan dari bagian-bagian terkecil yang tidak bisa dibagi. Katakanlah kalau bahasa sekarang, susunan dari atom-atom, susunan dari proton-proton dan dan neutron-neutron, begitu. Nah, kemudian tidak bisa dibaginya itu bagaimana? Secara eksternal, internal. Dia bilang secara eksternal nggak bisa dibagi, tapi kalau internal bisa dibagi secara hayal dan secara akal. Hayal dibayangin, kalau akal apa? Kaidah universalnya keluar. Jadi akal dan hayal kan sama-sama di akal. Tidak Pak Den. Hayal itu membayangkan bentuknya itu. Tapi kalau akal, enggak, kaidahnya itu. Setiap yang bervolume tetap dibagi sekecil apapun, tetap volume. Dan setiap volume bisa dibagi. Setiap itu kan universal. Universal itu pekerjaan siapa? Akal. Tapi kalau membayangkan pekerjaan siapa? Hayal. Hayal itu di potensi mana? Hah? Ayo dong. Roh ada berapa potensinya? Berapa daya? Ada 4. Sekarang hayal ada di daya yang mana? Hayawan. Makanya setiap binatang juga punya daya hayal itu. Cinta, kasih, emosi, benci. Hewan juga punya. Itu di daya hayawan. Tapi kalau akal, yakni kesimpulan universal, semua benda itu terbatas dan semua yang terbatas semua yang bervolume dibagi tetap volume. Semua. Nah, itu namanya kesimpulan universal. Itu tidak bisa dilakukan manusia. Kalau bisa dilakukan oleh kambing, wah bahaya, kambing nanti kurus. Gak ingat makan, duduk di pinggir jalan sama anaknya bercerita. Iya, kalau semua manggut-manggut begitu kambing, zauti sama anak-anaknya, toh? Oh iya, kalau wah jagat raya ini bisa dibagi sampai tidak terhingga, kurus itu kambing tidak makan. Padahal misinya dia harus makan, karena supaya gemuk, karena misinya dia mengabdi kepada manusia. Dan kambing ini binatang yang paling terhormat. Karena dia dicipta oleh Allah hanya untuk disembelih. Jadi dia sebagai simbol pengorbanan. Oleh karena itu mengapa Sallu ala Nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail digantikan kambing. Kenapa Tuhan bakhil? Kok tidak digantikan unta? Enggak, kok lebih besar, bisa dibagi-bagi ke orang fukara, miskin. Kenapa diganti kambing? Wah, ada rahasianya itu. Nah, makanya orang ulama, orang mengerti, cerdik, pandai, atau yang ingin mengikuti
langkah-langkah ulama, jangan begitu saja baca ayat, renung begitu. Semua ada rahasianya. Kenapa kok kambing? Karena yang pengorbanan Nabi Ibrahim itu tidak layak kecuali kambing. Kenapa? Karena kambing itu dicipta Tuhan hanya untuk disembelih. Kambing hanya untuk disembelih. Jadi pengorbanannya dari jenis binatang dia yang tertinggi. Kan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Nah, nilai kalau disimbolkan dengan binatang itu kambing. Kenapa tidak unta? Karena unta tidak dicipta oleh Tuhan hanya untuk dagingnya, tapi juga bisa untuk angkat barang, jadi kendaraan. Sapi bagaimana? Sapi juga begitu. Tidak hanya untuk dagingnya, tapi juga misalnya mengolah sawah, menarik barang. Misalnya ayam bagaimana? Telur. Kalau orang Jawa bilang telur, kita di Jawa bilang telur, di sini bilang telur. Nah, karena telurnya juga misalnya di samping dagingnya. Sapi di samping anunya susunya, air susunya, dan seterusnya. Tapi kalau yang namanya kambing itu tidak untuk mengolah sawah, tidak untuk susunya juga. Sekalipun kadang-kadang ada orang jualan sekarang susu kambing. 1 liter di Surabaya dulu sudah harganya 40.000. Karena semakin aneh, semakin mahal. Nah begitu. Tak kenal tak sayang, tak aneh tak mahal. Nah, alhasil dan apa sudah mau dibilang? Walhasil kambing ini dari binatang adalah simbol tertinggi dari pengorbanan. Begitu, makanya diganti kambing, tidak diganti yang lainnya. Begitu. Anyway, kenapa kok ke situ tadi saya? Kenapa? Hah? Ya? Dari cerita hayal. Wa ma adraka mal hayal. Al hayal wa ma adraka mal hayal. Innal hayalu fi'lul insan. Hayal, tahukah kalian hayal? Hayal adalah perbuatan manusia. Okey. Nah, kalau kambing itu bisa menyimpulkan sifat universal, kurus dia, tidak mengerjakan misinya. Sedangkan misinya untuk dimakan dagingnya oleh manusia. Nah, lupa makan, apalagi dia mengejar anunya, toh, mengejar kekasihnya. Wah, membuat puisi-puisi dia. Bumi mengkerut kan. Aduh. Jadi manusia ini beratnya, Masya Allah. Biar cinta saja yang paling disuka bisa membuat derita yang paling pedihnya derita. Jadi ujiannya berat, dan kita tidak akan bisa terobati, dan kita tidak bisa kebal perasaan ini kecuali betul-betul hanya ketika hidup kita untukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak keluar dari garis yang digariskan Tuhan, hidup sesuai aturan fikihnya. Makanya fikih dipelajari supaya tahu haram halal, kemudian dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kalau tidak, betul-betul sakit.